Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang hanya mampu mencintaimu dalam diam. Jadi ini siapa yang jadi secret admirer kamu? Siapa yang jadi orang yang suka sama kamu dalam diam? Kita bakalan cek energi dia. This is fun reading, diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk membooster energi kamu lebih positif lagi. Jadi perlu diingat, ini bisa resonan bisa tidak, dan lagi bisa vice versa. Jadi aku pun percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesan untuk dirimu. Jadi telah baik-baik apa yang aku sampaikan. And then kalau misalnya aku nanti ngomongin soal zodiak, kamu please check Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Especially kalau kita ngomongin soal cinta, kamu bisa cek Venus kamu atau moon kamu. Jadi tidak hanya terpatok sama zodiak ya, karena setiap orang itu punya birth chart beda-beda. Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan lihat energi dia saat ini, siapa orangnya, kita bakalan detailin siapa orangnya. So fokus sama pertanyaannya, sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Who is this person? The one that have a secret feelings that people watch. Dirinya hanya mampu mencintaimu dalam diam. Peace. Pertama, kamu bisa dalam sama energi Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang cukup balance. Dari energi peace di sini, orangnya itu gampang sebenarnya untuk dicintai. Orangnya simple, gak neko-neko. Dia selalu membawa kedamaian, dan dia orang yang terbiasa hidup di lingkungan yang damai. Dia bukan tipe orang yang kalau ngomong tuh suaranya tuh besar atau suaranya tuh keras-keras. Jadi cukup halus cara ngomongnya. Dan dia orang yang cukup bisa balance antara duniawi sama spirituality. Imagination. Kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang punya sisi kreatif yang bagus. Dia suka berimajinasi. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kamu, dia tuh bakalan suka membuat skenario di kepalanya dia tentang kamu sama dia. Aku ngeliat dia orang yang sangat soft. Lembutnya itu bukan hanya dari segi tutur kata atau dari cara dia membawa dirinya atau dari sikapnya, tapi memang dari hatinya cukup lembut. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Ada the forest. Who's this person? Dia orang yang suka alam semesta. Dia suka nature, dia suka naik gunung, atau bahkan ada yang memang banyak melakukan aktivitas untuk lebih dekat sama alam, atau dia memang suka ke gunung atau ke pantai. Tapi kalau aku lihat di sini kebanyakan memang dia orang yang cukup punya kedekatan khusus sama tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kamu lihat rumahnya, di rumahnya itu banyak banget tumbuhan. Jadi bisa ada pohonnya, atau misalnya memang dia sangat merawat tumbuhan. Terus kalau aku lihat di sini ada the judge. Kamu bisa dulu sama Libra. Orangnya cukup jujur. Dia punya positif dan negatif yang balance, yang seimbang. Yang tadi aku bilang, keseimbangannya dia itu contoh di duniawi ini. Bukan berarti dia melupakan spirituality-nya dia, hubungan dia sama di atas. Semuanya balance. Kalau aku lihat dia juga cukup dewasa untuk bisa membalance-nya itu. Cukup dewasa untuk bisa menyeimbangkan. The village sama the nectar. Dia datang dari keluarga yang memang tidak suka huru-hara ya, sangat private. Terus kalau aku lihat di sini dia punya keinginan bakalan kayak jalan-jalan. Dia suka ngajak teman-temannya jalan-jalan ke suatu tempat, terutama ke tempat-tempat yang ke pelosok. Dia orang yang sederhana dari segi berpikir. Dia juga orang yang keinginannya itu juga bukan yang neko-neko ya. Kalau aku lihat di sini dia punya impian masa depan kalau dia pengen hidup di
tempat-tempat yang memang jauh dari perkotaan. Terus kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang sangat menjunjung tinggi asalnya dia dari mana. Dia punya adat istiadat yang cukup kental. Di sini ada the nectar. Ini tuh artinya seperti kayak abundance and feminine energy atau divine feminine. Jadi aku ngelihat untuk kalian yang berhubungan sama laki-laki, terutama ya, dia sangat dekat sama sosok ibunya. Kalau misalnya kedekatan khusus itu bukan hanya kayak setiap hari harus ngegelendotan atau harus manja banget, enggak, but dia punya kedekatan yang memang cukup kuat sama sosok ibunya. Tapi kalau kalian berhubungan sama perempuan, energinya divine feminine itu besar sekali. Jadi lembut, murah senyum atau murah cinta. Jadi dia gampang banget untuk memberikan cinta. Terus kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang sangat memahami cara menyayangi orang-orang, makhluk hidup seperti apa. Terus kalau aku lihat di sini dia juga ada energi menarik abundance, jadi orangnya cukup laki. Dia lahir di dunia ini dengan segala kenyamanan gitu. So aku bakalan lihat lagi spesifik jadi tarot card. Terus right guide, show me about who is this person that secretly love you in silence. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada strong di Taurus juga. Dia sangat bagus banget handling money. Jadi finansialnya sangat bagus. Dia bagus banget bekerja di bidang investasi atau bekerja di bidang yang memang berurusan langsung sama pertukaran uang atau bisa dibilang kayak di dunia finance. Di sini ada Ace of Pentacle, sama ada the Four of Wands. Dia bagaikan mirror dalam hidup kamu. Mirror itu nggak sama ya, jadi beda. Sama mirror itu kita berhadapan sama sosok di hadapan kita yang memiliki experience yang sama. Jadi contoh gini, keadaannya kamu pernah ditusuk, berarti kamu berhadapan sama orang yang pernah menusuk. Sama keadaannya, sama-sama berada di dalam situasi tusuk menusuk, tapi perannya beda gitu. Jadi mirror seperti itu. Kalau aku lihat di sini dia adalah orang baru, cukup barunya tuh dari segi physically ya, dia belum pernah punya hubungan apa-apa sama dirimu. Dari Ace of Pentacle itu menunjukkan sosok orang yang selalu giving sesuatu atau selalu memberikan sesuatu secara bukti. Jadi dia tidak pandai untuk berkata-kata atau merangkai kata-kata. Dia pintar komunikasi tapi bukan dalam bentuk mencurahkan kata-kata. Komunikasi pintarnya dia gini, contoh keadaan saat ini ada apa sih gitu. Jadi kayak misalnya berita-berita saat ini kayak gimana, obrolan tentang masak ini dia nyambung banget. Tapi kalau untuk bisa meluapkan isi hatiku gini loh dia tuh agak sulit. Makanya dia menunjukkannya dengan pakai giving sesuatu atau memberikan sesuatu. Dari energi The Queen of Pentacle, dia itu punya rumah yang nyaman banget secara harafiah ya rumah. Dia tuh orang yang sangat memperhatikan kebersihan rumah, atau memang sangat cinta banget sama lingkungan hidupnya dia, terutama di rumahnya dia. Jadi dia bukan tipe orang yang keluyuran. Dia suka stay at home, dia suka lama-lama di rumah, suka ngabisin waktu di rumah, entah itu masak, beres-beres, bersih-bersih. Dia suka hal itu. Kalau kata dia tuh kegiatan di rumahnya dia, entah itu masak, entah itu beres-beres, entah itu nyuci ataupun apapun itu ya, yang dilakukan di rumah itu bagaikan terapi. Jadi banyak orang yang cari healing itu di luar, entah itu pergi ke Bali, entah itu pergi ke healer, meditasi dan segala macam di luar sana. Sementara dia healingnya itu di rumah gitu. Dia cukup bangga sama apa yang dia punya di sekitarannya dia. Terus kalau aku lihat dia orang yang bertanggung jawab.
dia bertanggung jawab sama finansial untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mampu untuk memberikan ke orang-orang sekitar. Jadi terutama ke keluarga ya, walaupun keluarga punya kemakmuran secara finansial, tapi dia tetap jadi orang yang punya andil besar untuk membantu dan menopang. Kalau aku lihat di sini energi The Four of Wands, kamu bisa berhubungan sama energi Aries lalu Sagittarius. Jadi orangnya punya prinsip yang sangat kuat. Jadi ini bisa datang dari cara mendidik, cara dididiknya seperti apa, cara keluarganya memberikan contoh seperti apa. Terus kalau aku lihat di sini orangnya cukup punya toleransi. Walaupun dia punya prinsip, bukan berarti dia punya ego yang besar untuk selalu apa-apa harus aku, apa-apa harus mengikuti caraku. Enggak, tapi dia cukup bisa paham kalau hidup ini, terutama di percintaan, ini waktunya untuk berbagi dan waktunya untuk toleransi gitu. Kalau aku lihat di sini dia juga ini untuk beberapa dari kalian ada pesan. Kalau kamu sering lihat angka kembar 4 atau 4 yang 4-nya 3 kali atau 111, 11, di situ kamu pikirin tentang perasaan kamu atau apa yang kamu pikirkan, di situ ada pesannya gitu. Tanda-tanda tanda-tanda bisa dilihat dari angel number. So aku bakal lihat dari tarot deck yang lain. Spirit spread guide and welcome power like nurses. Show me the truth about who is this person that secretly have feelings toward my soul tribe. Siapa yang kira-kira memiliki perasaan dan memendamnya, mencintaimu dalam diam? Siapa orangnya? Ada justice, orangnya mengerti soal hukum, kemungkinan juga dia bisa punya background hukum, entah itu dari papa mamanya atau kakek neneknya yang memang bekerja di bidang hukum, atau memang dia sekolahnya di bidang hukum. Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia sangat excited banget, dia sangat senang banget kalau ngomongin soal politik. Kalau ngomongin soal politik atau bahkan hal-hal yang berbau hukum. Terus kalau aku lihat dari justice, dia orang yang cukup jujur, dia mengutamakan kejujuran dalam kehidupan dan dia berharap pasangannya juga jujur. Pasif banget orangnya. Dalam percintaan dia bukan tipe orang yang kayak ayo ngedate, nggak gitu. Dia tipenya orang yang ada gitu. Saat kamu susah, saat kamu butuh sandaran atau kamu sedih atau segala macem, dia tipe orang yang ada gitu, bukan tipe orang yang punya action atau punya akal-akal atau trik-trik untuk menunjukkan dirinya tuh kayak gimana atau perasaannya seperti apa. Dari energi The Hangman sendiri, dia punya pemikiran itu yang beda daripada orang lain. Jadi cara berpikirnya unik. Itu ditunjukkan dari cara dia menyelesaikan masalah, cara dia memberikan solusi untuk orang-orang, cara dia berpenampilan, bahkan itu ada keunikan. So aku bakalan lihat lagi. Kamu juga bisa langsung sama Libra. Aku bakalan lihat dari Oracle card. Spread guide, show me message for people who are just reading. Finance and career. Financial issue a factor in your love life right now. Jadi ini bisa dari kamu atau dari dirinya dia yang harus fokus di karir dulu dan fokus di finansial dulu. Jadi ada faktor-faktor dari uang, finansial, dan karir yang memang membatasi atau ada di topik percintaan kamu sama dia gitu. You deserve love, you are lovable. Jadi dari diri kamu juga, dari mindset harus disetting kalau kamu berhak untuk mendapatkan cinta itu ya.
Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi kalau kamu punya keyakinan kalau semesta itu bakalan baik banget ngasih kamu percintaan yang memang kamu butuhkan dan kamu idam-idamkan, saat manusia mampu punya keyakinan, di situ akan terjadi. Jadi sama kayak manifestasi. Kalau kita ingin sesuatu tapi ada rasa tidak yakin, maka di situ kamu akan mensabotase sendiri. Stay optimis. Jadi harus tetap optimis, okay? Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu sangat menarik bagi dirinya karena kamu tidak terlalu peduli tentang sekitaran kamu. Dari energi attraction, aku melihat kalau alasan kenapa dia tertarik banget sama kamu atau mencintai kamu dalam diam karena kamu benar-benar menikmati keadaan. Kamu bukan tipe orang yang riweh, ini tuh bakalan kayak gimana, harus kayak gimana gitu. Benar-benar enjoying situation. Dan itu sangat membantu untuk tetap menarik cinta. So aku bakalan lihat dari auranya dan lain-lainnya. Tell me about this person. Aura. Ada green, money, luck, prosperity, growth, nature. Dia sangat suka nature, dia suka alam semesta, dia suka uang, dia pinter banget ngolah uang, dia punya keberuntungan. Dia tipe orang yang memang pinter banget untuk bisa punya skill investasi, punya skill untuk mengembangkan finansial. Jadi strongly di sini ada Taurus, Capricorn ya. Orange, happy, justice, creative, flexibility, power. Dia punya power di sekitaran, power di kedudukan dia di masyarakat atau di kantornya dia atau di tempat pekerjaannya dia. Orangnya cukup positif. Di sini justice, jadi validasi kalau dia memang orang yang sangat menjunjung tinggi akan keadilan. Orangnya kreatif dan orangnya cukup fleksibel, jadi mampu untuk toleransi. So aku bakalan lihat dari ciri-ciri kalau aku lihat di sini banyak banget yang pengen, dia tuh selalu pengen ketemu kamu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tuh bakal banyak ngasih alasan atau cari cara untuk selalu ketemu. Practical, orangnya praktis, orangnya simple. Punya dimple, dia punya lesung pipi. Luxury, terbiasa hidup dengan mewah, terbiasa dengan kemewahan. Di sini gift, love language-nya itu memberikan hadiah. Yang tadi aku bilang dia agak sulit untuk bisa merangkai kata kayak perasaan aku tuh gini loh. Dia lebih menunjukkan kayak ini sesuatu buat kamu. Caranya gitu. Ada wave, dari wave sendiri ini nunjukin pertama dia suka pantai, kedua ini ada yang rambutnya bergelombang. Tapi kalau dari wave sendiri, wave itu bukan sesuatu yang bisa diduga, jadi bisa dari pola pikir, cara dia bertindak itu bukan sesuatu yang gampang banget ditebak gitu. Unpredictable orangnya. Eat out, dia bakalan suka ngajak keluar untuk makan. Let me hold you tight. Dia juga suka meluk. Dia tuh bakal meleleh banget kalau dipegang atau dipeluk. Misterius, punya sisi misterius, punya sisi misteri. Build, dia badannya cukup kokoh, terlihat tegap. Nice teeth, giginya itu putih, bersih, rapi. So aku bakalan lihat lagi kedepannya gimana, atau ada apa dalam hubungan ini. Happen to this connection. Ada Rose. Kalian mempunyai pemahaman yang sama soal cara mendidik anak. Surprisingly seperti itu. Di sini kalau aku lihat, ini hubungan yang sebenarnya hubungan yang stabil. Nah, ini yang lucu adalah kadang-kadang kalau ada manusia masih belum bisa healing,
tentang hubungan di masa lalu, hubungan yang stabil ini bakalan kedengeran atau bakalan kelihatan seperti hubungan yang boring. Sebenarnya nggak boring, ini hubungan yang sehat gitu. Jadi kalau ke depan ada potensi untuk memiliki hubungan yang sehat. Romansnya blooming, romansanya ada, tapi juga kedamaiannya juga ada. Untuk yang berjauhan di sini ada semakin dekat ya energinya. Jadi ada kedekatan yang secara physically atau secara fisik dia bakalan semakin dekat ke kamu. Yang tadi aku bilang dia bakalan cari cara atau berusaha untuk menunjukkan kalau eksistensinya itu ada loh gitu. Di sini ada bouquet. Ada dong. Ini hubungan yang sehat yang tadi aku bilang, ada kesetiaan, ada sesuatu yang sehat, stabil, tapi kadang-kadang yang tadi aku bilang kalau misalnya manusianya belum mampu untuk sembuh di karma-karma masa lalunya atau masalah di masa lalunya, ini bakalan kayak kelihatan hubungan yang boring. Jadi dia adalah tipe orang yang kayak good person, lurus-lurus aja gitu. Orang yang lurus-lurus aja cenderung akan memperhatikan atau memproyeksikan energi yang lempeng gitu. Jadi lempengnya dia bakalan suka disalah artikan sama orang-orang kalau dia tuh tidak tertarik, padahal dia tertarik gitu. Yang tadi aku bilang, ini pemahaman soal cara mendidik anak, itu kamu sama dia punya kesamaan. Kamu bisa notice atau bisa menyadari tadi 4-4-4 atau 11-11-11 atau 7-7-7 ya. Jadi itu bisa jadi tanda kalau ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Dengan kamu harus perhatikan apa yang kamu pikirkan gitu saat kamu ngeliat si angel number itu. Okay? So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kalau aku lihat di sini kayak ada pertemanan sebenarnya, dari kebanyakan dari kalian memulai hubungan ini dari pertemanan. Cuman yang yang aku lihat tuh di sini kayak lingkungan sekitar itu sangat mendukung. Lingkungan sekitar juga kayak happy sebenarnya. Cuman kalau aku lihat di sini tantangannya adalah kebosanan diri. Orang lain itu bukan orang yang bertanggung jawab untuk bisa membahagiakan diri kamu. Jadi kalau kamu ngerasa bosan atau kejenuhan, nah itu usaha sendiri. Gimana caranya agar kamu tidak jenuh dalam percintaanmu. Oke. Ada the world, ada the nine of wands, sama ada the nine of pentacle. Angka 999 juga bisa jadi angel number buat hubungan ini. Ini ada kenyamanan yang luar biasa, tapi kadang-kadang kenyamanan yang luar biasa itu juga seperti membelenggu gitu, sesuatu yang kayak kamu rasa stuck di sini-sini aja, tapi karena nyamannya luar biasa. Nine of Wands di sini, salah satu dari kalian ada yang kayak lebih defensive, jadi agak defensive untuk hubungan ini, dan ini datangnya karena trauma di masa lalu. Jadi selesaikan dulu kalau misalnya memang ada masalah atau kekecewaan di masa lalu. Dan dari the world di sini kayak ngerasa whole, ngerasa penuh gitu, ngerasa kayak Oke, ini hubungan yang bahagia dari segala aspek. Segala sesuatu, segalanya dipenuhi gitu kan. Kadang-kadang kalau di percintaan ada yang tidak bisa memenuhi ini gitu. Semuanya ini terpenuhi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Ada Andrian. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye!